Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, kakak-kakak, ibu, bapak, om, tante, semuanya ya. Salam kenal dari kami gampang.id. Nah, di video pertama ini kita akan kenalan dulu sama pecahan. Mungkin ibu-ibu sudah tahu ya pecahan itu apa. Kalau adik-adik mungkin masih ada yang belum tahu. Pecahan itu kalau kita suka bilang setengah, 1/3, 2/3, 2/5, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ya seperti apa sih pecahan itu biar gampangnya. Nah, di sini misalkan kita punya kue, bisa dibilang kue apa ya, pizza atau martabak atau apapun itu ya. Nah, di sini kue ini kita bisa bilang ini adalah satu kue. Ya, satu kue utuh. Nah, gimana kalau kuenya kita bagi dua? Nah, ini kita ditulis 1 dibagi 2. Lihat ya di sini ini angka 1 yang tadi sebelumnya. Kemudian ada titik 2, ini artinya dibagi 2. Jadi ini kuenya kita bagi 2. Ditulisnya 1 dibagi 2. Nah, ini secara pecahan kita bisa menulisnya 1 dibagi 2 atau 1/2. Nah, garis ini disebut per atau pembaginya. Jadi angka 1 itu dibagi dengan angka 2. Nah, yang harus diketahui 1 itu disebutnya pembilang. Kalau yang 2 itu disebut penyebut. Nah, sekarang kalau begini gimana? Di sini ada 3 bagian. Bila kita mengambil salah satu bagiannya, maka itu disebut dengan 1/3. Ya. Kalau tadi 1 dibagi 2, sekarang ini 1 dibagi 3. Satu bagian ini disebutnya 1/3. Gimana kalau banyak? Nah, di sini ada berapa bagian? Kita hitungnya. Ada 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Jadi yang harus kita tulis bagaimana kalau kita lihat dalam bentuk pecahan? Per 6. Karena ini ada 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ditulisnya per 6. Terus kalau ada 1 yang kita ambil, berarti kita mengambilnya berapa? 1/6. Kalau 2 gimana? Ya, betul. Jadi 2/6. Di sini 2/6 ya. Ingat ya, kalau yang angka 2 itu disebut pembilang, kalau angka 6 disebut penyebut ya. Oke, kita lihat bahwa sebenarnya pecahan itu ada beberapa jenis. Kalau tadi kan kita sudah lihat ya, ada 1/2, 1/3. Nah, itu disebutnya pecahan biasa. Kemudian 2/6 itu tuh seperti itu tuh disebut pecahan biasa. Nah, ini banyak sekali bentuk-bentuk pecahan biasa nih. Jadi pecahan biasa itu ada sebuah angka pembilang di atasnya dan angka penyebut di bawahnya, itu disebut pecahan biasa. Nah, yang harus diperhatikan ketika nilai pembilang ini, nah perhatikan di yang merah ini, nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. 1 lebih kecil daripada 2, 1 lebih kecil daripada 3, 2 lebih kecil daripada 6, 5 lebih kecil daripada 8. Nah, itu disebut dengan pecahan murni. Pahami adik-adik ya, om, tante? Nah, di sini disebutnya dengan pecahan murni. Terus kalau yang ini, ya kalau begitu ini juga yang lebih besar, jadi pembilangnya lebih besar daripada penyebut, itu disebut pecahan non murni atau pecahan tidak murni. Nah,
selain pecahan biasa, ada yang namanya pecahan campuran. Wah, seperti apa ya pecahan campuran? Nah, ini pecahan campuran tuh contohnya seperti 1,5. Nah, kalau kita tulis di sini adalah 1, angka yang di depan ini 1/2, ini setengah, jadi 1,5, 1/2. Itu lebih gampang, atau 1/3, 10, 1/6 dan seterusnya. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, yang berikutnya selain pecahan campuran ada yang disebut dengan bilangan desimal. Apa itu bilangan desimal? Adik-adik, om, tante mungkin sudah tahu ya, yang disebut dengan bilangan desimal itu harus ada koma di sini. Ini koma ini adalah desimalnya. Jadi kalau ini 5.678, koma. Nah, ini lihat nih tanda koma 2, 3, 4. Ini artinya 3 angka di belakang desimal. Kalau yang ini berapa angka di belakang desimal? Betul, 1 angka di belakang desimal. Kalau yang ini 2 angka di belakang desimal. Kalau yang ini sama seperti ini, jadi 3 angka di belakang desimal. Nah, perbedaannya, yang harus kita lihat di sini adalah semua ini harus, untuk bilangan desimal harus ada tanda koma. Untuk yang sebelah kiri dari tanda koma, kita kan sudah tahu ini adalah satuan. Jadi angkanya yang di sini adalah angka satuan. Jadi 5 satuan, 9 satuan. Nah, yang kalau yang setelah satuan adalah puluhan. Nah, puluhan ini berapa? 10, 20, 30 dan seterusnya. Seperti angka di sini 7, berarti ini adalah 70. Karena ini puluhan. Setelah itu yang di sini adalah, adik-adik tahu? Betul, ini adalah ratusan. Jadi ratusan itu 600, 300. Ini adalah ratusan. Setelah ratusan adalah ribuan. Gitu. Jadi ini dari setelah tanda koma ini makin ke kiri, ini nilainya makin besar. Kalau angka 5 di sini 5.000, itu akan lebih besar daripada 600. Gitu adik-adik. Jadi makin ke kiri ini makin besar, mungkin bisa sampai juta, miliar, triliun dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau dengan yang di sebelah kanan koma ini? Nah, ini untuk yang di sebelah kanan koma yang ini adalah per 10. Jadi 1 dibagi 10. Nah, ingat kalau di sini ini adalah 1/10. Kalau yang ini 7/10. Jadi kalau kita punya angka 0,7 artinya 7/10. Kalau 0,1 gimana? 1/10 dan seterusnya. Jadi yang di sebelah sini setelah tanda koma ini adalah persepuluhan. Setelah 10 berapa? Ratusan nantinya. Nah, lihat di sini, ini kalau 0,8 berapa artinya? 8/10. Sekarang kita lihat di angka perseratusan. Bagaimana perseratusan itu? Artinya untuk angka 3 di sini adalah 3/100. Bagaimana kalau ada angka 2-nya? Berarti 23/100. Kalau yang ini 16 nih, berarti ini adalah, kan di sini adalah per 100, ini artinya 16/100. Gitu, bisa dilihat ya, ini 0,16 jadi 16/100. Selanjutnya untuk yang ini berarti per 1000 dan seterusnya, ini nanti sampai dengan per sejuta, per semiliar, nah dan seterusnya. Jadi semakin ke kanan ini dari tanda koma ini nilainya semakin kecil. Jadi 0,2 itu akan lebih besar daripada 0,04 gitu. Jadi 0,1 akan lebih besar daripada 0,06 gitu. Nah,
selanjutnya ada yang namanya persen untuk pecahan tuh. Persen itu apa? Artinya per 100. Nah, lambangnya itu ditulis dengan tanda ini 0/0. Karena per 100 itu adalah artinya penyebutnya 100. Penyebut yang mana? Ingat ya, yang ini nih penyebut. Jadi per 100. Nah, ini contohnya nih. Apa nilainya yang di sini? Misalkan 2%, berarti 2 per 100. Contoh nih, sekarang kalau 16% bagaimana? Tadi berarti 16 per 100. Itu sama dengan berapa? Ternyata itu nilainya sama dengan, ingat ya tadi di sini ini kan per 10 per 100, jadi 0,16. Jadi bagaimana? Nilainya ternyata untuk persen ini, jadi 16% adalah sama dengan 0,16. Itu juga sama dengan nilainya 16 per 100 kalau kita memakai bentuk pecahan biasa. Begitu, paham ya adik-adik ya? Jadi ingat, 0,16 ini adalah kita bisa rubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi 16 per 100, dan kita juga bisa merubahnya menjadi bentuk persen menjadi 16%. Jadi pecahan ini nilainya sama. Jadi 16% itu nilainya sama dengan 16 per 100 sama dengan nilainya 0,16. Jadi jangan bingung-bingung ya. Nah, contoh pecahan bagaimana? Nah, ini contohnya 5%, 23,4. Loh, bisa ya kita pakai desimal? Bisa. Jadi desimal ini kita bisa pakai juga untuk di persen. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan pecahan senilai. Apa itu ya pecahan senilai? Nah, tadi kita itu jadi pertanyaan besar, kenapa pecahan harus senilai? Adik-adik kan tadi sudah lihat ya bahwasanya untuk nilai pecahan itu dapat memiliki angka pembilang ataupun penyebut, bisa berbeda atau mungkin jenisnya berbeda tapi memiliki nilai yang sama. Itu seperti apa ya? Nah, ini lihat tadi kan ingat 16%. Nah, itu kan sama dengan 16 per 100. 16% ini, jadi ini nilainya ini dengan nilai yang di sini itu sama, makanya disebutnya pecahannya harus senilai. Itu seperti ini. Jadi walaupun bentuknya berbeda tetapi nilainya sama. Nah, ini tadi kita juga tahu kan sama dengan 0,16. Jadi pecahannya itu bisa bentuknya persen, pecahan biasa, ataupun bentuknya desimal. Nah, ini sebenarnya bisa sama juga dengan 4/25. Nah, betul ya? Kenapa bisa 4/25? Nanti akan dipelajari kenapa ini nilainya sama. Jadi 16 per 100 ini nilainya sama dengan 4/25. Padahal sama-sama pecahan biasa tetapi angkanya berbeda. Di sini pembilangnya adalah 16, sedangkan di sini pembilangnya adalah 4. Di sini penyebutnya 100, di sini penyebutnya 25. Jadi pembilang dan penyebutnya berbeda tapi nilainya sama. Nah, di sini contohnya lagi, ini sama juga dengan 32/200 nilainya, atau lebih ininya 160 per 1000. Jadi semua ini nilainya sama. Jadi, nah, kenapa harus nilai? Nanti adik-adik akan berhitung atau mempelajari terkait penyederhanaan pecahan. Ini 160 per 1000. Kalau kita sederhanakan itu bisa jadi 32/200, bisa menjadi 4/25 atau 16 per 100 ini. Jadi kita akan melihat bentuk mana yang paling sederhana.
Kalau misalkan ada 160 per 1000, tentu bentuk paling sederhananya adalah 4/25. Kenapa paling sederhana? Karena di sini nilainya yang paling kecil, pembilangnya, penyebutnya juga paling kecil, jadi itu disebut bentuk yang paling sederhana. Nah, dalam penyederhanaan itu yang harus dijaga adalah nilainya sama. Jangan di sini 160 per 1000 tapi ternyata di sini kita nilainya berbeda, jadinya misalkan bukannya 16 tapi menjadi 1,6 atau 170 dan yang lainnya. Yang jelas di sini nilainya harus sama. Jadi walaupun bentuknya berbeda, tetapi hasil penyederhanaan itu nilainya tetap harus sama. Jadi 160 per 1000 itu nilai paling sederhananya adalah 4/25. Itu nilainya sama, tidak berbeda. Nah, untuk lebih mudahnya ini kita akan coba dengan contoh, mungkin ilustrasi dari adik dan kakak. Misalkan di sini adik dan kakak memiliki masing-masing satu lembar kertas yang ukurannya sama. Nah, kalau kertas yang adik ini dibagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang punya kakak ini dibagi menjadi 8 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba ya kita hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4 ya, betul ya. 1, 2, 3, 4 ini untuk yang punya adik. Sedangkan yang punya kakak bagaimana? Nah, hitung. Yang punya kakak ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, adik ingin menggambar seperti itu di area ini. Ini adalah, ingat tadi ini adalah 4. Kalau yang ingin digambar berarti adalah satu bagian ini, berarti 1/4. Bagaimana dengan kakak? Kakak juga pengen menggambar, tetapi yang ingin digambar adalah 2 bagian. Karena kakak membaginya menjadi 8, menjadi 2 bagi 8, 2/8. Jadi ini yang punya kakak, yang digambar oleh kakak. Jadi adik menggambar seluas area yang ini, kakak menggambar seluas area yang ini. Nah, apakah yang digambar oleh adik dan kakak ini adalah sama? Kan kita lihat di sini, ini yang punya adik 1/4, yang punya kakak 2/8. Nah, kita lihat apakah sama kedua gambar tersebut. Ternyata yang punya kakak di bawah dan yang punya adik di atas, setelah kita sandingkan, lihat yang punya adik tadi 1/4 seperti ini, yang punya kakak 2/8, ternyata juga sama di sini 2/8. Artinya apa? Ketika gambar areanya sama, maka nilai dari 1/4 itu sama dengan 2/8. Coba ya, lihat nih. Ini yang punya adik 1/4, yang punya kakak 2/8, ternyata nilainya sama. Ya, sama. Artinya 2/8 ini adalah sama dengan 1/4. Kalau begitu, kalau nilainya sama, sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata kalau untuk yang punya adik itu 1/4, kalau kita kalikan dengan 2 yang di atas dengan 2 yang di bawah, kenapa harus 2? 1 kali 2 sama dengan 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Ingat, ketika 2 dibagi 2 itu berapa? 1. Jadi 2 dibagi 2 itu adalah 1. Jadi 1/4 kalau dikali 1 sama dengan 1. Jadi nilainya tidak berubah, tapi penulisannya berubah. Lihat, ketika 1 ini 4 dikali 2 dikali 2, nah 1 kali 2 adalah 2, 4 kali 2 adalah 8. Jadi 2/8 ini sama dengan 1/4. Setelah nilai 1/4 ini dikali 2/2, begitu. Jadi
nilai dari 1/4 dan 2/8 itu adalah sama. Nah, selanjutnya kalau begitu artinya kita ketemu dengan pecahan-pecahan yang nilainya bisa besar sekali. Untuk memudahkan kita membaca pecahan atau menuliskan pecahan, perlu dibentuk dalam bentuk yang paling sederhana kayak tadi 2/8 menjadi 1/4. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, ingatkan yang tadi contoh tadi, 1/4 itu adalah 1 dikali 2 per 4 kali 2, ini sama dengan 2/8. Nah, kalau kita 2/8 ini kita mau sederhanakan, bagaimana caranya? Ayo adik-adik tahu? Nah, cara menyederhanakan pecahan 2/8 ini bagaimana? Kalau tadi ini angka 2/8 ini kita mau sederhanakan, itu gampangnya kalau tadi dikali maka ini adalah dibagi. Jadi 2/8 itu, nah ini 2/8, 2 dibagi 2, 8 dibagi 2. Ingat ya, ini nilai pembaginya harus sama. Jadi kalau yang di atas dibagi 2, maka yang di bawah pun harus dibagi 2. Kalau atasnya dibagi 3, bawahnya juga dibagi 3. Atasnya dibagi 4, di bawahnya juga dibagi 4. Jadi ini semua harus sama. Yang tidak boleh itu dibagi 0 ya. Nah, sekarang lihat 2 dibagi 2 berapa? 1. 8 bagi 2 4. Jadi untuk menyederhanakan pecahan seperti ini, kita bisa membaginya dengan bilangan bulat, di mana nilai bilangan bulat itu, jadi kalau kita bagi 2, ini 2 harus bisa habis dibagi dengan 2. Nah, nilai penyebutnya juga sama, harus bisa habis dibagi dengan 2. Bila tidak bisa dibagi habis dengan bilangan yang sama ini, kita gunakan lagi bilangan yang lain. Nah, contohnya di sini ternyata 2 dibagi 2 habis dibagi 2 menjadi 1. 8 dibagi 2 habis menjadi 4. Jadi untuk menyederhanakan pecahan itu kita bisa membagi nilainya dengan bilangan yang sama, penyebutnya dan pembilangnya. Kalau di sini menjadi dibagi dengan 2. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menyederhanakan pecahan yang jelas tanpa faktor persekutuan terbesar dulu ya. Kita akan coba dengan cara yang tadi. Nah, misalkan contoh yang pertama 36 per 144. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, yang harus diingat oleh adik-adik adalah, nah, kita ini harus tahu bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya bisa habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2. Kalau 2 itu hanya bisa habis dibagi oleh 2 dan 1. Kalau 3 hanya bisa habis dibagi oleh 3 dan 1, dan seterusnya. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Jadi kalau 4 bagaimana? 4 habis dibagi 4, tapi juga habis dibagi 2, habis juga dibagi 1. Jadi bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu hanya bilangan yang habis dengan nilainya sendiri, yang habis dibagi dengan nilainya sendiri dan habis dibagi dengan 1. Jadi tidak punya lagi faktor yang lain pembaginya. Nah, sekarang kita contoh dari bilangan prima ini. Dari bilangan prima ini, lihat, kita harus membagi angka di atas pembilangnya ini dan penyebutnya dengan 2. Apakah habis dibagi? Nah, 3. Lihat di sini adalah angka bilangan ini adalah bilangan genap, ini juga bilangan genap. Ketika bilangan genap itu berapa? Ya, berarti 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, ini habis dibagi dengan 2. Yang satuannya ya, gitu. Yang satuannya 0, 2, 4, 6, 8. Jadi kalau
2 0 20 berarti bisa habis. Nah sekarang kita coba 2 berarti bisa dibagi 2 di sini. Bagaimana? Nah caranya seperti ini. Jadi 2 karena kita menggunakan 2. Ingat yang di pembilang dibagi 2 maka penyebut pun harus dibagi 2. Jadi tadi 36 144. Nah 36 dibagi 2 dan 144 dibagi 2 itu sama dengan berapa? 36 dibagi 2 adalah 18. 144 dibagi 2 adalah 32. Apakah ini bilangan genap? Iya, berarti bisa habis dibagi 2, berarti kita akan bagi 2 lagi. Nah, sekarang dibagi 2 lagi. 18 berarti dibagi 2 dan 72 dibagi 2. Itu berapa? 18 bagi 2 menjadi 9, 72 bagi 2 menjadi 36. Lanjut, apakah 9 bisa habis dibagi 2? Tidak bisa, karena ketika 9 dibagi 2 itu adalah nilainya 4 dengan 1 sisanya. Walaupun 36 ini bisa habis dibagi 2. Jadi 2 ini tidak bisa cocok lagi untuk di sini sebagai pembaginya. Oke, kalau begitu 2 tidak cocok, berarti kita pindah ke 3. 3 apakah bisa dibagi 2? Bisa. Karena 9 itu bisa dibagi 3 habis dibagi 3. 36 juga habis dibagi 3. Berapakah? Nah ini sekarang sudah menjadi 3/12. 3 habis dibagi 3? Iya. 12 habis dibagi 3? Iya. Berarti kita bisa gunakan lagi dengan 3. Karena 3 itu tidak bisa dihabis dibagi 2 ya. Nah sekarang kita lanjut dengan 3. Artinya ini berapa? Sama dengan apa? 3 bagi 3? 3 dibagi 3 adalah 1, 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi berapa? 36/144 ini nilainya paling sederhana adalah 1/4. Tuh. Nah, ingat di sini kita banyak perjalanannya. Jadi sebenarnya 36/144 itu nilainya sama dengan 18/72. Nilainya ini juga sama dengan 9/36. Nilainya juga sama dengan 3/12, atau yang paling sederhana adalah 1/4. 1/4 ini satunya sudah tidak bisa dibagi habis lagi kecuali dengan 1. Jadi di sini kita sudah selesai. 36/144 jawabannya bentuk paling sederhananya adalah 1/4. Bagaimana? Kita coba lagi ya. Nah, sekarang kalau ini 25/150 bagaimana? Dibagi berapa? Dibagi 2. Tentunya yang 5 ini tidak bisa dihabis dibagi, dan walaupun yang di sini penyebutnya bisa habis. Nah, yang harus adik-adik ingat atau ibu, om, tante ingat, ketika bilangan ini memiliki satuannya adalah 5 atau 0, maka akan habis dibagi 5. Itu adalah ciri dari kekhasan dari bilangan pembagian dengan bilangan 5. Jadi ini adalah 25/150 habis dibagi 5. Jadi 25 dibagi 5, 150 dibagi 5. Nah, 25 bagi 5 berapa? 5. 150 bagi 5 30. Apakah sudah bentuk sederhana? Kita lihat lagi. Kalau habis dibagi 2 5 tidak bisa, berarti kita lanjut. Habis dibagi 3 tidak bisa, dan ternyata tetap kayak tadi lagi 5 dan 0 habis dibagi 5. Artinya nanti 5 dibagi 5 berapa? Menjadi 1. 30 dibagi 5 menjadi 6. Jadi 25/150 ini nilainya adalah 1/6. Selanjutnya kita coba lagi ya, bagaimana? Nah, ini kita coba dengan nilai yang besar, 180/720. Ini 2 ini adalah satuannya 0, artinya apa? Bisa habis dibagi 5.
Tetapi ada lebih yang khusus lagi, karena ini adalah satuannya 0, di sini 0, sebenarnya kedua bilangan yang ada di pembilang ini maupun penyebut ini bisa dibagi 10. Jadi sebaiknya bagaimana? Karena angka satuannya adalah 0, dua-duanya pembilang dan penyebutnya bagaimana? Iya, artinya karena kelipatan 10 kita bisa bagi saja dengan 10. Jadi bagaimana? Nah, hasilnya adalah 180 dibagi 10, 720 bagi 10. Coret angka nolnya di sini menjadi 18. Ini juga dibagi 10, berarti coret angka nolnya berarti menjadi 72. Nah, ingat ya, 18 per 72 tadi bagaimana? Habis dibagi berapa? Lihat ke atas, ini ternyata bisa habis dibagi 2. Ya, kita bagi 2 lagi dan seterusnya menjadi 93 per 6. Ya, ingat ya, sama yang dengan seperti di atas, kita bagi 3 menjadi 3 per 12. Selanjutnya kita bagi 3 lagi, di sini menjadi 1 per 4. Jadi ingat 1 per 4 di sini sama dengan 1 per 4 di sini. Ternyata 1 per 4 ini adalah 36 per 144, atau ternyata bisa sama juga dengan 180 per 720. Artinya apa? Semua bilangan ini, yang ini 1 per 4 menunjukkan nilai yang sama, tapi pembilang yang ada di atas dan penyebutnya itu bisa berbeda-beda, tapi tetap nilainya sama gitu ya. Oke, nah setelah tadi kita membuat penyederhanaan pecahan dengan cara dibagi, nah sekarang gimana kalau kita menggunakan teknik penyederhanaan pecahan dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar atau FPB? Oke, kita misalkan punya bilangan pecahan biasa yang ingin kita sederhanakan adalah 12 per 80. Nah, ini bagaimana pecahan atau bentuk sederhananya? Pertama-tama, nah kita lihat tadi, kita bikin dulu faktorisasi primanya. Ingat ya, bilangan prima yang tadi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Nah, angka 12 dan angka 80 ini kita cari faktorisasi primanya. Nah, kita mulai dengan angka 12 dulu ya. Bagaimana caranya? Nah, lihat 12 ini tadi kan bisa habis dibagi 2, artinya menjadi 6. 6 itu bisa juga dibagi 2 ya, karena merupakan bilangan genap. Menjadi berapa? 3. Nah, 3 ini dari sini habis dibagi 2, sudah tidak bisa habis dibagi 2 lagi, berarti harus habis. Apakah dibagi dengan 3 habis? Ya betul, berarti habis dibagi 3 menjadi 1. Jadi 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, artinya faktorisasi prima dari bilangan 12 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3, begitu ya. Sampai di sini ya, coba dilihat. Jadi 12 dibagi 2 menjadi 6, 6 bagi 2 lagi menjadi 3, 3 tidak bisa dibagi 2, ternyata bisanya bagi 3, berarti 3 bagi 3 adalah 1, sehingga faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3, yang ini ya. Nah, setelah 12 kita lanjutkan lagi dengan 80, sama juga dengan 12 tadi. Kita coba bagi untuk 80 faktorisasi primanya, lihat bilangan primanya apakah habis dibagi 2. Ya pasti habis, kan ini adalah bilangan genap ya, karena angka satunya 0. Jadi 80 bagi 2 berapa? 40. Apakah bisa habis bagi 2? Iya, karena tadi ya 0 dia angka satuannya nih, angka satuannya 0, jadi bisa habis dibagi 2. Kita bagi 2 lagi. Nah, 40 bagi 2 berapa? 20. Lanjutkan lagi bagi 2. Ini menjadi 10. 10
bisa dibagi 2, betul, bagi 2 lagi masih bisa menjadi 5. Apakah 5 bisa dibagi 2? Lihat ya, ternyata tidak bisa. Apakah habis dibagi 3? Tidak juga. Berarti yang bisa apakah dia habis dibagi 5? Iya, berarti hanya bisa habis dibagi 5 ya. Gitu. Artinya nanti 5 bagi 5 sisanya 1. Nah, berarti 80 bagaimana tadi faktorisasi primanya? Seperti yang tadi 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 5 gitu. Artinya kita sudah menemukan faktorisasi prima dari 12 dan 80. 12 nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3, 80 adalah 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari persekutuan terbesarnya? Lihat. Di sini angka 2-nya sama. Kita kumpulkan dulu. Kita pasangkan ya, yang ini 1. Selanjutnya, nah yang sama lagi di sini kan 1 lagi nih. Jadi 2, angka 2 yang ini. Selanjutnya kalau angka 2 yang di sini bagaimana? Kan di atas ini sudah tidak ada pasangan, angka 2 lagi ya. Yang 2 ini juga sama, tidak ada pasangan. Terus angka 5 bagaimana? Tidak ada lagi pasangan di sini. Artinya untuk faktorisasi prima ini yang menjadi persekutuan terbesar adalah yang satu pasang ini dan satu pasang ini. Itu angkanya berapa? Yang ini angkanya 2, ini juga angkanya 2 ya. Artinya faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 80 adalah 2 dikali 2. Yang ini tadi, ini satu pasang ini 2, satu pasang ini 2. Jadi FPB nya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, angka 4 ini kemana? Lihat, angka 4 ini ke sini. Langsung, artinya 12 ini dibagi 4, 80 juga dibagi 4 dari FPB yang ini. Berapa 12 dibagi 4 dan 80 dibagi 4? Nah, inilah jawabannya. 12 dibagi 4 adalah 3, 80 bagi 4 adalah 20. Ini bisa disederhanakan lagi? Sudah tidak bisa, karena 20 ini tidak habis dibagi 2, tidak habis dibagi 3. 20 ini habis dibagi 2, tapi 3-nya tidak bisa habis dibagi 2. Nah, yang 3 ini tidak bisa habis dibagi 2. Jadi bentuk ini adalah bentuk paling sederhana. Jadi 12/80 setelah kita bagi dengan FPB nya menjadi langsung bentuk yang paling sederhana. Jadi kalau kita sudah dapat FPB, kita langsung bagikan menjadi bentuk yang sederhana. Kalau yang tadi kan sebelumnya kita harus bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 3, bagi 5 kalau bisa. Ya, inilah hasil akhirnya. Ini 12/80 dibagi FPB menjadi bentuk sederhana. Nah, kalau 12/80 di sini bentuk sederhananya adalah 3/20. Panjang juga, tapi setelah angka yang didapat langsung menjadi hasil singkatnya. Oke, mungkin demikian dulu ya adik-adik ya. Jangan terlalu lama, nanti otaknya pada panas ya. Sampai jumpa lagi ya di video gampang ID berikutnya. Nanti kita juga masih bahas pecahan ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, jadi kita sampai di sini dulu. Nanti silahkan klik di video berikutnya dari gampang.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.